Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, marilah kita simak ceramah dari Buya Ar-Razi Hasyim dengan tema Hakikat di saat lisan memanjatkan doa. Sebelumnya marilah kita bersolawat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selamat menyaksikan. Imam Athaillah berkata, "Mata atlaqa lisanaka bit-talabi fa'lam annahu yuridu an yu'tiyaka." Mata secara harfiah kapanpun atlaqa lisanak. Atlaqa, dia melepaskan lisanmu bit-talabi, dengan suatu permohonan, dengan suatu doa. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, sesungguhnya dia, yuridu, menginginkan, ayyu'tiyaka, memberikanmu. Nah, teman-teman semua, kita kalau doa itu ada yang disebut doa bitakalluf. Istilah takalluf kita dapat temui dalam kitab Imam Nawawi, Al-Azkar An-Nawawiyah. Beliau mengatakan, kalau doa, nggak usah dengan sajak-sajak yang indah, irama-irama yang berlebihan, sehingga ada takalluf. Apa takalluf atau tasannu? Kayak dipaksa-paksa, kayak dibuat-buat. Nah, tasannu dibuat-buat, takalluf kayak dipaksa-paksa. Kayaknya belum ada koneksi antara qalbu dengan lisan. Sebenarnya kalimat ini bukan seperti yang dipahami kebanyakan orang. Setiap kali kita doa, berarti pasti ijabah. Bukan begitu. Doa itu bukan saya mengatakan, ya Allah beri saya ini, beri saya ini. Tapi doa itu yang ada itlaqul lisan, lawan dari takalluf, adalah ketika qalbu saya menginginkannya dengan izin dari Allah Ta'ala. Jadi qalbu ini, teman-teman semua, jika tubuh ini dalam sholat berkiblat ke Ka'bah, mata berkiblat ke tempat sujud, maka qalbu berkiblat kepada Allah. Jika kiblatnya telah pas, maka apapun yang dilafazkan lisan, itu bukanlah kehendak hawa, tapi dia terjemahan dari qalbu. Inilah makna ud'uni astajib lakum. Serulah aku, mintalah kepadaku, aku pasti jawab. Itu seruan yang mana? Yang menyeru itu roh kita, qalbu kita. Teman-teman semua, apa pendapat antum semua kalau ada orang sholat tidak menghadap ke kiblat? Sholatnya diterima atau tidak? Saya tidak ngomong sah. Saya tanya, sholatnya diterima atau tidak? Dia tahu arah kiblat, tapi dia tidak menghadap ke kiblat. Pasti kita semua sepakat, sholatnya tidak diterima. Saya tidak ngomong sah dan tidak sah, ya. Maka dalam hukum ilmu qalbu, ketika, ini agak berat hukumnya, ketika seseorang sholat, qalbunya tidak berkiblat kepada Allah, ketika seseorang berdoa, qalbunya tidak berkiblat kepada Allah, maka dapat dipastikan doa-doanya tidak diitlaqkan. Karena itlaq itu kalau udah lepas pasti disampaikan oleh Allah. Allah sendiri yang menyampaikannya. Allah sendiri yang akan menangkap panah-panah yang muncul dari musuh, dari lisan ini. Lafaz-lafaz yang muncul dari lisan kita ini. Jadi, ketika telah Allah lepaskan suatu makna di qalbu, lalu lisan mengatakannya, inilah doa yang diijabah. Nah, bagaimana cara kita mengetahuinya? Caranya mudah. Ketika kita berdoa, ada kesesuaian, keserasian, keteriringan antara lisan dan qalbu. Jadi, yang kita minta itu memang sesuatu yang qalbu ini memang sudah bergerak untuk mengatakannya. Karena kata ahli aqidah, dan dalam syair-syair Arab, yang kalau diterjemahkan, ya, innamal lisan tarjuman ma fil fuad. Sesungguhnya lisan itu hanyalah terjemahan yang di dalam fuad, yaitu qalbu. Jika dia menerjemahkan isi qalbu dengan baik, maka inilah yang disebut dengan ittisal ma'allah. Dia berkiblat qalbunya kepada Allah Ta'ala. Nah, teman-teman semua, namun ada hadis Nabi SAW, hadis riwayat Tirmizi dan hadisnya Hasan, tapi bagi saya hadis itu sahih, ya. Man syaghalani, siapa yang sibuk, ya, zikri an mas'alati, siapa yang sibuk dengan berzikir, sehingga tidak sempat berdoa kepadaku, a'taituhu, aku akan beri dia u'tiya bihis sa'ilun, apa yang diberikan kepada orang-orang yang berdoa meminta. Maka tinggal pilih,
banyak zikir sehingga membuat kolbu ini koneksi kepada Allah, atau banyak minta. Ini kalau sudah ada yang jadi orang tua, bagaimana perasaannya? Ini bukan tasbih ya, bukan menyamakan kita dengan Allah, Allah dan kita, tapi kita sedang bertakhalluq bi akhlaqillah. Kita sedang meniru akhlaknya Allah, sikap-sikapnya Allah. Nah, kira-kira seperti ini. Kalau kita punya anak banyak minta, biasanya ibu-ibu itu paling suka marah ya. Bapak nggak mau ribet, tapi ibu-ibu biasanya suka agak rewel dikit dengan anak-anak yang rewel. Jadi maknya ikut rewel juga. Tapi kalau ada anak yang nggak suka minta, cuma dia baik, dia suka taat kepada orang tuanya malah kemudian bertanya, kamu maunya apa? Nah, tinggal pilih mana, mau makom yang mana. Apa perasaan kita, perasaan antum semua, kalau seorang raja dunia menawarkan kepada kita, kamu mau jabatan apa? Kamu mau fasilitas apa? Atau aku undang ke istana aja. Nah, perasaannya gimana? Oh, itu banyak yang anti 01 kemarin, tapi ketika sudah diundang oleh Jokowi, dia senang ya. Ya, saya tertawa aja, kiai maksudnya. Banyak kiai Ustaz yang tadinya anti dengan Jokowi, itu juga mahasiswa di tahun sebelumnya ya, ketika itu mau turun bulan Mei, mahasiswa mau turun ke lapangan, tiba-tiba pimpinan mahasiswa ini diundang ke istana. Udah selesai semua. Ternyata bisa tunduk dengan raja dunia. Bagaimana pendapat kita kalau yang nanya itu raja dunia dan akhirat, raja langit dan bumi, raja yang mengurus arsy Allah yang meliputi langit dan bumi? Kalau dia mengatakan, kamu butuh apa, hambaku? Nah, kira-kira seperti itu. Jika si hamba kemudian mengatakan sesuatu hal, itu langsung Allah beri. Ini pemahaman saya, semoga ini Allah ridhoi. Ini yang disebut itlaqul lisan, yang sebenarnya. Ya. Tapi secara awam, setiap kali orang berdoa, kullu da'watin mustajabah, semua doa pasti diijabah. Yang diijabah telat itu kenapa? Nah, inilah cerita di hikam bagian-bagian awal nomor 5 atau nomor 6 disebutkan bahwa Allah hanya menjawab dengan 2 kriteria, fil waqtil ladzi yurid. Di waktu yang dia mau, bukan di waktu yang kita mau. Fima yakhtar la fima takhtar. Pada objek yang dia pilihkan, bukan pada objek yang kamu pilih. Yang disebut itlaqul lisan menurut saya adalah yang seperti itu. Orang-orang yang ketika dia berdoa, dia menyerahkan waktunya kepada Allah, meskipun dia meminta sesuatu, tapi dia menyerahkan keputusannya kepada Allah. Jadi jangan ngotot. Teman-teman semua, kalau seorang presiden, raja, gubernur ngomong, saya bantu sedikit deh gitu ya, tapi sedikitnya presiden, sedikitnya Khairul Tanjung itu beda dengan sedikitnya saya ya. Kalau saya bilang sedikit 2,5%, itu cuma sekian dari penghasilan saya, penghasilan teman-teman semua. Tapi kalau Khairul Tanjung bilang 2,5%, bisa dihitung aja berapa. Kira-kira begitu ya. Apalagi Tuhannya Khairul Tanjung, Tuhannya presiden. Nah, maka jika Allah memberikan sedikit, itu banyak. Jadi jangan khawatir dengan janji-janji tersebut. Oleh karena itu, para ulama kita banyak yang malu berdoa. Kenapa? Teman-teman semua, saya sudah sering membahas di luar, innahu alimun bidzatis sudur. Di surat Luqman itu ada, innallaha alimun bidzatis sudur. Di Taghabun juga ada sejenis ayat ini. Sesungguhnya Allah Maha tahu apa yang di dalam sadr, apa yang di dalam qalbu. Maksudnya apa? Orang ketika meminta, sebelum dia minta, Allah sudah tahu belum? Allah sudah tahu belum apa yang tergores di hatinya, apa yang dia butuhkan? Tentu Allah telah tahu. Coba dikiaskan lagi, dianalog lagi. Seorang ibu, seorang ayah, tanpa anaknya meminta, itu sudah tahu kapan ngirim duit, kapan ngasih makan, kapan ngurusin dia. Apalagi Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala mengurusi seorang hamba itu lebih telaten daripada ngurusin seorang ibu ngurusin anaknya. Kira-kira seperti itu. Namun masalahnya, orang itu memilih hidupnya seperti apa, itulah masalahnya. Ketika seseorang memilih hidupnya seperti yang kita lihat, jadi apapun yang kita lihat hari ini, jangan salahkan Allah, itu pilihan kita. Baik, itu hikam yang ke-100, berapa di situ? 112 ya, 102.